Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali lagi untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait tugas dan fungsi dari verifikator. Nah, verifikator di sini dibagi ke dalam 3 bagian, yang dimana verifikator yang pertama itu adalah untuk OPD yang berada di setiap dinas, badan, dan kantor. Sementara yang verifikator yang kedua itu verifikator yang dipecah dari dinas pendidikan, yang di sini selaku korwil yang telah ditunjuk sebagai verifikator yang tersebar di seluruh kecamatan di Rokan Hilir. Kemudian yang ketiga, verifikator di Puskesmas di seluruh kecamatan di Rokan Hilir. Nah, di sini kita lihat panduan buku manual atau buku petunjuk verifikator. Langsung kita ke halaman di sini untuk memverifikasi data ASN yang dimutakhirkan secara mandiri oleh ASN atau PT non-ASN di aplikasi MySAPK. Nah, tata cara penggunanya itu akses SIASN instansi dengan melalui alamat berikut ini. Nah, langsung saja kemudian klik tombol login yang terletak di pojok kanan atas, lalu login menggunakan NIP dan password akun MySAPK. Jadi di sini verifikator yang telah ditunjuk itu silahkan login dengan akun MySAPK-nya masing-masing. Jadi tidak perlu pendaftaran lagi atau registrasi. Baik, kita langsung ketik di sini siasn.bkn.go.id, lalu tekan enter. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Langsung saja dipilih menu ini yang saya lingkar ini, SIASN instansi. Kemudian di pojok kanan atas ada tombol login, kita klik. Nah, silakan kita masukkan username NIP dan password MySAPK Bapak Ibu masing-masing yang sebelumnya sudah diusulkan melalui surat ke BKPSDM. Jadi di sini bukan untuk setiap ASN yang bisa masuk, jadi tidak semua ASN yang bisa masuk ke SIASN. Silahkan klik sign in. Sudah berhasil masuk. Ini adalah halaman beranda. Kemudian kita langsung ke pojok kiri atas yang ada baris 3. Pojok kiri atas ini kita klik di layanan permajaan data. Kita kembali lagi ke panduan. Nah, di sini layanan permajaan. Langsung ke inbox usul. Di sini kita dapat melihat nama, jenis, riwayat ASN yang telah mengajukan pemutakhiran data mandiri di MySAPK. Kemudian untuk mencari data-datanya, kita bisa memberikan kriteria-kriteria apa yang kita inginkan, misalnya dengan nama, status usulan, tanggal usulan, jenis riwayat, atau berdasarkan honor verifikator. Jika sudah diisi dan dipilih, silahkan tekan tombol cari usulan. Jika ingin mereset, tekan reset. Kita langsung coba
di layanan permajaan. Kemudian klik inbox usul. Nah, ini adalah tampilannya, inbox usul. Nah, di sini muncul ASN yang telah mengusulkan data-data melalui Mesa PK. Misalnya Bapak Ibu silahkan untuk memberikan kriteria pencariannya dengan mengklik, kita klik dulu owner verifikatornya, kita akan melihat. Nah, di sini saya bertugas sebagai verifikator di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nanti di sini tergantung dari unit organisasi Bapak Ibu masing-masing yang ada sesuai OPD-nya. Silahkan diklik dan cari usulan. Nah, hasilnya sama saja. Di sini ada data-data ASN yang telah diisi. Silahkan nantinya kita mengurutkan by nama PNS. Nah, oke, kita kembali ke panduan. Nah, status usulan yang baru masuk dari Mesa PK ke SCASN instansi adalah input berkas. Fitur pencarian juga dapat dilakukan pada kolom di tabel yang tersedia yang bertanda kaca pembesar. Pada tabel inbox, usul ini terdapat 4 jenis pencarian berdasarkan NIP, nama PNS, jenis riwayat, owner verifikator, nama dan tipe pegawai. Tapi di sini kita abaikan dulu. Kita fokus ke halaman inbox usulan. Nah, ini adalah tampilannya, inbox usulan. Kemudian panduan berikutnya, setelah melakukan pencarian, untuk melakukan pengecekan data ASN, Anda dapat mengklik ikon edit di sini. Ikon edit ini untuk melihat, untuk memeriksa kelengkapan data dan kelengkapan dokumen unggahan ASN di Mesa PK yang status usulan masih input berkas. Ini dapat dilihat dari akun Mesa PK masing-masing di histori pengajuan. Kemudian, Anda memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan data yang telah diinput oleh user ASN di aplikasi Mesa PK jika ada kesalahan pengisian oleh ASN. Nah, di sini tugas besar memang yang diemban oleh verifikator, dituntut lebih teliti, dituntut lebih ekstra dalam hal untuk mengevaluasi atau merevisi data-data kepegawaian dari ASN. Diharapkan kerjasama yang baik bagi Bapak Ibu yang bertugas sebagai verifikator. Kemudian kita lanjut. Pada halaman ini terdapat 3 langkah yang harus dilewati dalam verifikasi usulan ASN. Yang pertama, input detail. Di sini kita sebagai verifikator diwajibkan melakukan pengecekan data inputan dan unggahan dokumen pendukung. Jika melakukan perubahan di data ataupun dokumen pendukung usulan, Anda wajib menekan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah Anda ubah, lalu klik tombol selanjutnya untuk menuju ke langkah selanjutnya. Tetapi jika Anda akan membatalkan periksa data usulan atau ingin keluar dari menu edit data usulan, maka dapat klik tombol OK. Langsung kita lihat. Langsung saja kita uji coba. Nah, ini data saya sendiri. Langsung saya coba
di data SKP. Nah, di sini ada kolom-kolom status atau nama-nama kolom. Kemudian kita klik icon edit. Nah, di sini kenapa tiba-tiba langsung ke step 1, step 2, step 3? Nah, step 1 dan step 2 itu dianggap sudah dilalui oleh ASN secara langsung, yang berarti sumber data ada dua. Yang pertama, PNS atau SN yang bersangkutan dan admin SISN, dan kemudian ditambah dengan Simpeknas. Jadi sumber data di SISN ini ada 3, yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat untuk edit datanya, muncul data-data dari SKP itu sendiri. Nah, kita lihat. Kemudian data penilai. Nah, di sini yang sudah diisikan di MySAPK muncul di sini. Jadi memang tugas verifikator lebih ekstra. Nah, kita klik dokumen pendukung di sini. Ini adalah dokumen realisasi SKP. Silakan klik preview dokumennya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari dokumen SKP. Ada 4 halaman. Kita lihat di sini. Silakan disesuaikan tampilannya, bisa diputar kiri atau putar kanan. Nah, di sini ada tampilannya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah penilaiannya. Kita lanjut. Langsung kita bandingkan dulu data-data yang ada dengan dokumen pendukung. Nah, 82,64. Jika terjadi perbedaan, silahkan direvisi. Nah, di sini kita bisa mengklik untuk mengeditnya. Jika sudah memang selesai mengedit, silakan klik simpan. Di sini juga berfungsi sebagai revisi atau perbaikan-perbaikan jika ada kesalahan yang dilaporkan oleh masing-masing ASN. Inilah tugas verifikator. Jadi tidak ada istilah jika MySAPK sudah riwayat yang tampil sudah berwarna hijau, itu tidak ada istilahnya lagi untuk dimerahkan kembali. Jadi sudah hijau, maka akan sampai ke verifikator yang selanjutnya untuk memperbaiki atau merevisi. Kita anggap ini sudah oke. Selanjutnya nah, ke tahap 4, verifikasi data. Ini tahap 4, step 4. Sudah tidak bisa diedit. Kita kembali ke step 3, kita lihat kembali ke dokumen pendukungnya. Di sini kita bisa memilih. Nah, di sini adalah kesempatan bagi PNS yang sebelumnya mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam mengupload dokumen. Di sini verifikator dapat menguploadnya kembali
atau mere-upload. Nah, ini kita misalkan saja riwayat data ini adalah riwayat kita lihat yang sebelumnya sudah ada di SAPK. Jadi di sini kita bisa melihat data yang sudah ada sebelumnya. Nah, oke. Di sini ada data terbaru yang sudah diisi oleh PNS yang bersangkutan. Kemudian kita klik selanjutnya untuk lanjut ke step 4. Oke, kita sudah yakin data benar. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini silahkan berikan rekomendasi kepada profil di BKPSDM, apakah diterima atau ditolak. Jika ditolak, berikan catatan rekomendasi, kemudian klik kirim, dan klik save. Misalnya terima atau tolak. Jika tolak, silakan diberikan catatannya. Kita pilih rekomendasi terima dulu, kita klik kirim. Apakah data yang sudah diinput sudah benar? Kemudian kita klik save. Submit data selesai. Nah, di sini sudah selesai satu. Kita coba lihat dari akun MySAPK langsung. Nah, di sini kita lihat dari histori pengajuan. Saya ulangi. Dashboard, pemutakhiran data mandiri. Di sini lengkapi data mandiri. Silakan klik jika ini statusnya sebagai PNS ya, atau ASN yang sedang mengecek data-data di MySAPK. Kita klik histori pengajuan. Nah, di sini kita lihat mengusulkan perubahan riwayat SKP. Statusnya sudah berubah dari input berkas menjadi terverifikasi di instansi. Berarti instansi atau PD Bapak Ibu sudah memverifikasi. Oke, kita kembali ke SIASN. Nah, lanjut. Oke, SKP sudah. Coba kita refresh. Kita cari lagi nama akun tadi. Ternyata ada perubahan susunan setelah diverifikasi. Kita langsung cari nama saja, by nama. Nah, sudah muncul. Nah, setelah kita selesaikan tadi tahap pertama verifikasi di SKP, status usulan sudah bisa kita lihat. Memang tadi tidak bisa langsung muncul status usulan dari info berkas menjadi berkas disimpan terverifikasi. Namun setelah kita klik refresh di sini, maka berubah status usulan tersebut, berkas disimpan dalam kurung terverifikasi. Nah, oke, selesai satu. Kemudian kita coba
data jabatan. Nah, di sini sudah ke tahap 3. Di bagian edit data ini silahkan Bapak Ibu perhatikan dulu apakah ada data-data yang sebelumnya kosong. Kita lihat dokumen pendukung. Di sini adalah untuk mengupload kembali dokumen-dokumen yang akan diganti. Kita klik preview dokumen. Nah, di sini kita lihat dokumen yang sudah diupload. Hanya ada satu halaman, baik 1 dari 1, halaman 1 dari 1. Nah, kita sesuaikan. Jabatannya pengelola database, jabatan fungsional umum, honornya, subbit data dan informasi, jabatannya pengelola database, nomor SK 823 garing BKPSDM garing MP garing 2019 garing 074. Nah, di sini silakan dicek. Kita TMT jabatan, TMT tanggal SK sudah oke, sama 21 Maret 2019. Nah, kemudian silakan klik riwayat data. Nah, ini dia riwayat data di tahun 2019. Jadi setelah ini riwayat data ini adalah data existing yang ada di data kita sebelumnya. Jadi ini sebagai data pembanding untuk verifikasi data di sini. Jadi, misalnya gini, di sini ada perubahan. Misalnya dia PNS ini sebenarnya jabatan fungsional umum, tetapi dibuat jabatan struktural. Kita cek dulu riwayat datanya. Nah, pada tahun ini sebenarnya itu jabatannya itu fungsional umum, tetapi yang diajukan di sini adalah jabatan struktural. Maka silahkan diganti. Nah, kita sesuaikan kembali dengan riwayat data fungsional umum. Jika sudah, klik simpan. Form berhasil disimpan. Oke, data sudah oke, pendukungnya sudah oke, riwayat data sudah kita cross check. Kemudian selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, di sini verifikasi data. Kemudian selanjutnya rekomendasi, silahkan dipilih terima atau ditolak. Jika ditolak, silahkan berikan catatan ke nantinya approval yang akan melihat. Nah, kita klik kirim. Save. Kemudian di data jabatan tadi ya, di sini belum berubah status usulannya, masih input berkas. Kita refresh. Langsung kita klik nama yang kita cari tadi, klik cari usulan.
Nah, pada bagian jabatan, data jabatan sudah berubah. Berkas disimpan terverifikasi. Kita lihat di akun, misalnya ini PNS sedang mengecek histori pengajuannya. Nah, pada usulan perubahan riwayat jabatan sudah terverifikasi. Jadi di sini setiap PNS atau setiap ASN dapat memantau data-data usulannya dari histori pengajuan. Nah, lanjut ke panduan, kita kembali ke panduan dulu. Ini sudah saya sampaikan, jika ada perubahan data ataupun dokumen pendukung, kemudian kita wajib menekan tombol simpan dan kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan. Nah, di sini dijelaskan lagi bagian edit data pada status atau step 3. Nah, lanjut pada dokumen pendukung. Selain untuk mengecek dokumen pendukung, di sini kita juga bisa mengupload ulang jika dokumen yang ini salah untuk diupload. Nah, tab riwayat data digunakan untuk mengecek riwayat yang sudah ada sebelumnya guna untuk membantu verifikator untuk mencocokkan data inputan yang baru atau perbaikan yang diinput melalui main SAPK. Nah, pada langkah berikutnya, verifikasi data di tahap step 4. Selanjutnya, pada langkah ini Anda diminta untuk memeriksa kembali atau melakukan verifikasi kembali data hasil perubahan atau inputan user. Jika data dan dokumen unggahan sudah sesuai, maka klik lagi tombol selanjutnya. Oke, sudah kita lewati. Pada langkah ini, setelah mengklik tombol selanjutnya, Anda diminta untuk memilih rekomendasi verifikasi. Apakah verifikasi tersebut akan diterima atau ditolak? Jika data verifikasi tidak sesuai, maka pilih rekomendasi tolak dan wajib mengisi catatan rekomendasi agar user mengetahui apa kesalahan saat input data dan atau mengunggah dokumen. Setelah itu selesai, lalu klik tombol kirim. Nih. Maka status usulan akan berubah menjadi berkas disimpan. Jika status usulan sudah muncul ini, Anda tidak dapat melakukan edit data kembali dan hanya bisa melihat hasil verifikasi yang telah Anda lakukan dengan klik icon view. Kita coba. Nah, tombolnya sudah mati. Jika sudah selesai, muncul status ini, berkas disimpan terverifikasi. Verifikator tidak dapat lagi untuk mengedit, hanya bisa untuk melihat. Nah, jadi diharapkan kepada verifikator untuk berhati-hati dalam memverifikasi data-data setiap ASN. Nah, sekian tugas verifikator dalam melakukan verifikasi usul.
Verifikator juga dapat melakukan tracking usulan, apakah usul yang sudah diverifikasi sudah di-approve oleh approval atau belum pada menu inbox usul. Nah, di sini inbox usul. Jika usulan telah di-approve, maka status usulannya akan berubah menjadi approval usulan. Yang dimaksud dengan approval ini adalah tim-tim yang berada di BKPSDM yang akan mengapprove data-data yang sudah diverifikasi oleh verifikator. Nah, di sini sudah saya contohkan 2 contoh untuk memverifikasi data. Kita coba lagi ya, untuk verifikasi data golongan. Kita klik edit. Nah, golongannya di sini. Dimohon kepada Bapak Ibu verifikator agar lebih teliti. Kita cek dokumen pendukung. Jika ingin mengubah atau mengganti dokumennya, silakan klik di sini. Kemudian kita lihat dulu dokumennya. Ini muncul. (3B) masa kerja 4 tahun 1 bulan. Cocok. Nomor prakteknya 20 Maret 2019. Nomor SK-nya. Jika tidak ada perubahan, kita silakan cek dulu data existing di riwayat data. Nah, ini adalah data-data yang sebelumnya ada. Di sini adalah data yang diajukan atau diusulkan oleh masing-masing ASN. Klik selanjutnya. Sudah sesuai. Kemudian klik selanjutnya. Di sini ada penjelasan tanggal usul 30 Juli. Jenis prosedur, golongan, tipe pegawai, PNS. Pilih rekomendasinya, terima. Jika tolak, berikan alasan. Kemudian klik kirim. Apakah data yang diinput sudah benar? Kita klik save. Berhasil. Kita refresh. Kita cari lagi. Misalnya usulan. Nah, muncul. Oke, golongan yang tadi kita verifikasi sudah selesai. Tidak bisa diedit lagi, hanya bisa dilihat. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh verifikator seperti di sini. Nah, ini rekomendasi ini itu dapat membantu approval dalam mengecek data-data yang bermasalah tersebut. Jadi silahkan berikan rekomendasi
yang nantinya jika ditemukan permasalahan data yang Bapak Ibu verifikasi. Oke, sudah 3 data yang saya coba preview. Kita cek histori pengajuan. Nah, golongan terverifikasi berarti ada 3. Oke, sudah ada 3 contoh. Nah, seperti itu kira-kira tugas yang dilakukan oleh verifikator. Nantinya jika ada kendala, silakan hubungi BKPSDM. Kita akan coba sharing atau diskusi bagaimana mengatasinya. Di sini saya rasa sudah cukup. Jika nanti ada perbedaan, silakan kita coba lihat bersama. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi. Sama saja yang lainnya untuk perubahan-perubahannya. Jadi Bapak Ibu verifikator lebih ekstra dalam bekerja karena di setiap ini harus melewati pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat kita lalui dengan cara mengklik tombol edit. Tentu dalam satu kantor ini atau dalam satu OPD saya tahu cukup banyak, apalagi itu di dinas pendidikan, guru-guru dan tenaga medis, tenaga kesehatan di Puskesmas. Nah, saya sarankan jika ada Bapak Ibu di OPD bagi PNS yang berada di OPD Bapak Ibu, silakan pastikan dulu unit verifikasi yang di sini, yang dipilih unit verifikasi. Pastikan sudah memilih OPD-nya. Jika dia Bapak Ibu bertugas sebagai guru, pastikan untuk memilih korwil yang berada sesuai dengan kecamatan mereka mengajar. Kemudian Bapak Ibu yang bertugas di Puskesmas, silahkan pilih sini. Silahkan pilih Puskesmas di mana Bapak Ibu bertugas. Untuk kecamatan ini adalah kantor camat Bangko, kantor camat Batu Hampar, kantor camat Kubu Babu Salam, kantor camat Pakaitan. Jadi jangan Bapak Ibu yang bertugas sebagai guru jangan memilih di sini. Di sini adalah tempatnya kantor kecamatan. Jika Bapak Ibu bertugas sebagai guru, silakan pilih korwil bidang pendidikan kecamatan apa. Nah, jangan sampai salah, karena nanti kalau seandainya salah memilih, misalnya Bapak atau Ibu bertugas sebagai guru tetapi memilih ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka data usulannya ini masuk ke verifikator di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi jika ada salah memilih, silahkan diubah kembali. Agar kalau sudah diubah, mudah-mudahan nanti verifikatornya dapat segera memverifikasi data MySAPK Bapak Ibu. Saya rasa apa yang sudah saya sampaikan di sini cukup jelas bagi Bapak Ibu verifikator. Nanti kedepannya silakan segera untuk menyesuaikan dengan sistem SI ASN. Di sini untuk memverifikasi data-data MySAPK hanya melalui website SI ASN, instansi bkn.go.id. Saya rasa sama saja untuk data-data yang lainnya, tipenya tidak jauh berbeda. Kita coba
lihat dulu yang ini. Nah, sama saja. Kita lihat riwayat data. Ini dia data-data yang sebelumnya ada. Jadi yang menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang bertugas sebagai verifikator, diharapkan ketelitiannya dalam memverifikasi data. Mudah-mudahan tenggang waktu yang diberikan oleh BKN untuk pengusulan MESA PK yang sudah ditambah periode waktu yang diberikan itu menjadi 31 Agustus 2021. Mudah-mudahan bagi yang belum bisa segera untuk mengisi hingga selesai, sehingga nantinya verifikator juga dapat memverifikasi data Bapak Ibu. Ke depan kita berharap tentunya waktu yang digunakan bagi verifikator dapat dimaksimalkan sebaik mungkin, karena kita jangan sampai terlambat agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masing-masing ASN. Saya rasa cukup sekian tutorial kali ini bagi verifikator. Nah, tutorial ini saya khususkan bagi verifikator ya, jadi bukan bagi PNS atau ASN keseluruhan. Di sini adalah tugasnya yang sudah ditunjuk oleh organisasi perangkat daerah yang menunjuk verifikatornya siapa. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat dicermati dan dapat segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.